Halo Mufti, gimana kabarnya Ti? Halo Mas Komar, sehat-sehat Mas Komar. Alhamdulillah, sibuk apa ini? Setelah 4 tahun kuliah di UTM. Alhamdulillah sampai sekarang masih ada kesibukan dengan Oh, eh, belajar kayak gitu Mas. oke, oke. Bahasa Jawa nggak apa-apa, Pak. Santai kontennya. Aku sih pengen tanya-tanya gitu tentang judul skripsinya sampean itu di bidang apa, Mas? Kalau misal judul skripsi saya itu di bidang ekowisata, tapi untuk Hmm, spesifiknya sendiri ekowisata diving. menarik juga ya aslinya ya. Iya Mas. Tapi Mas Mufti ngambil judul skripsi ini tertariknya apa Mas untuk mengambil skripsi ini? Nah, tertarik sendiri itu karena kita tahu ya, kalau misal kelautan itu istimewa banget kayak gitu. Uh, Ketika orang sering naik gunung tapi orang juga masih sedikit yang menyusuri lautan kayak gitu, apalagi menyelam kayak gitu. Oke, oke. Wah, menarik ya aslinya. Penelitiannya di mana Mas? Untuk penelitian sendiri saya di Pulau Tabuhan, Banyuwangi, tapi untuk aksesnya sendiri underwater. Oh, Bang Jando. Dulu pas ngambil skripsi metodologinya apa Mas? Apa nyelam kah atau gimana? Untuk ngambil Iya, ini? iya Mas, jadi langsung menyelam kayak gitu kan. Untuk metodologinya juga banyak karena saya juga pakai ekowisata kan. Jadi parameter yang selain dari langsung menyelam, juga dari ekologi kayak misal kualitas perairan, terus karang, ikan karang, itu semua kompleks banget kayak gitu. Wah, mulai konsep, mulai sampai metodologi menarik juga ya aslinya ya. Tapi Ya untuk Mas. menurutnya Mas Mufti, bagi manfaatnya bagi masyarakat apa Mas skripsinya sampean? Menurut saya sendiri ya Mas, untuk masyarakat sendiri itu manfaatnya banget kayak gitu. Memang benar nelayan itu memiliki film yang bagus ketika dia di laut, tapi juga ketika dibantu itu akan membuktikan bahwa metodenya nelayan ini sesuai apa enggak gitu. Dari hal akan muncul kayak gitu, muncul metode-metode baru atau hal-hal yang mungkin bisa dilanjutkan oleh masyarakat. Kayak misal di skripsi saya kan lebih ke pengembangannya nanti. Nah, melihat ekowisata seperti itu bisa dikembangkan seperti apa, itu bisa dilihat dari referensi kayak gitu Mas. Oh, berarti aslinya manfaatnya banyak banget ya Mas ya? Iya Mas. Ini. Saya tertarik untuk mau menanyakan ini sih Mas, metode yang digunakan yang masalah LIT itu apa sih Mas? Oh, yang ke terumbu karang itu ya Mas? Jadi alhamdulillah sih Mas, kayak misal saya dapat metode baru yang mungkin saya juga belum pernah rasakan. Itu metode UPT underwater photo transect kayak gitu. Jadi UPT ini lebih menurutku lebih mudah sih Mas daripada LIT atau yang lain. Soalnya ketika kita analisa, itu analisanya di darat. Sedangkan kita cuma foto-foto aja, jadi lebih memudahkan kita, terus juga lebih menghemat waktu. Dan untuk analisa sendiri juga lebih akurat dari yang diambil jenis-jenisnya kayak gitu Mas. Hasilnya lebih simpel ya Mas ya, UPT daripada LIT ya. Setiap metode itu ada kelemahan dan kelebihan masing-masing Mas. Tapi paling cocok ini metode baru lah ya. Ya, khususnya UPT sendiri itu karena metode made in Indonesia sendiri Mas. Oke. Oh gitu ya. Gini Mas, pas
Aku mau tanya ini, fase-fase sulit ngerjain skripsi setelah ngambil data ini apa ini maksudnya? Biasanya kendalanya anak skripsi itu setelah ngambil data, nanti aja lah tak olah, nanti aja, akhirnya hilang gitu lah. Biasanya kan gitu Mas itu ya. Alhamdulillah Mas. Misal kesulitan yang saya alami waktu skripsi itu sebenarnya rasa malas dan juga rasa untuk memulai mengerjakan skripsi sendiri. Tapi dengan lingkungan yang mendukung, kayak misal ada teman-teman yang ngerjakan, itu membuat saya semangat sampai ngerjain terus. Apalagi kayak misal di bimbingan saya sendiri kan orangnya rajin-rajin banget, jadi saya malu lah kalau misal lemot sendiri kayak gitu. Tantangan itu ya yang harus itu ya Mas ya, harus ya, dilawan lah ya malasnya itu. Waktu bimbingan ini Mas, ada kendala-kendala apa ini Mas yang harus dihadapi sama Mas Mufti ini? Kalau misal tadi kasus yang pernah saya alami sendiri gini Mas, kalau misal gak berani untuk memulai mengejar, dia gak akan selesai. Kalau dia cuma terus, ya dia akan stuck di situ terus. Tapi kalau misal dia berani minta bimbingan, berani mengejar dosen, dia pasti akan diperhatikan oleh dosen. Itu Mas, kalau dari saya sendiri. Oke, setelah itu kembali lagi ke penelitian saya nih Mas. Berarti setelah metodologi sudah dikerjakan, itu diolahnya ke apa itu Mas? Kalau UPT apa pakai aplikasi atau gimana? UPT itu nanti UPT itu metodenya ya Mas, tapi aplikasinya itu pakai PCE. Itu ya karena ini made in Indonesia, kita harus mengolahnya bisa lebih keren kayak gitu. Sulit gak Mas untuk mau ngolahnya itu? Apa? Kalau UPT sendiri sih enggak sih Mas, cuma kita harus tahu kayak gitu, hafal kayak misal dia itu termasuk apa biar gak kesulitan idenya. Dan juga UPT sendiri kan dibantu oleh Excel, jadi pas waktu itu langsung data-datanya itu selesai semua kayak gitu, jadi gak manual, otomatis sendiri itu Mas. Jadi aslinya mempergampang ya aslinya. Gimana Mas? Aslinya mempergampang ya. Iya, mempermudah ya, mempermudah mengolah data. Iya Mas. Yang ini Mas, ketika sudah selesai semua ini, pernah nggak ada rasa malas ketika sudah selesai mengerjakan? Ada kendala-kendala apa ketika bimbingan itu? Kalau bimbingan sih gini Mas, revisi itu pasti membuat. Tapi kalau dibiarin, udah lupa nanti revisinya itu direvisi yang mana. Jadi kalau misal udah revisi, mumpung masih ingat di otak, ya dikerjakan gitu aja Mas. Aslinya gitu ya. Tapi ketika sampai di lingkungan yang ini, kalau semua lingkungannya sampai kan ini baik nih. Kalau ada lingkungan yang menurut sampai malas-malasan lah arahnya, teman-teman lingkungannya malas-malasan, gimana tuh Mas cara menghadapinya itu? Itu beda konteks itu Mas, itu harus menyendiri itu kalau gitu. Kayak gitu ya. Bukan, tapi demi kebaikan juga kita harus tahu kayak gitu. Kapan waktunya berkumpul, kapan waktunya ngerjakan, kapan waktunya revisi. Itu bisa memposisikan diri lah intinya. Ketika bimbingan ini sudah revisi 1 kali, 2 kali, 3 kali, terus yang pertama Mas ini kok salah ini, terus akhirnya sampai pernah nggak merasa
pusing atau gimana? Kalau pusing sih pernah Mas. Pusing Pasti ya itu ya. pasti Mas. Gak mungkin skripsian gak pusing itu. Masih ingat nggak Mas Mufti pertanyaan-pertanyaan dosen pas ketika sampean diuji skripsi itu? Pertanyaan yang menurut sampean masih diingat lah. Ada satu Mas yang benar-benar masih saya. Jadi ini kesalahanku sendiri. Gara-gara mungkin waktu diuji kurang belajar. Terus simple. Kayak kenapa ikannya itu sedikit kayak gitu. Ya, sebenarnya karena itu nggak ada. Tiba-tiba ngeblank waktu sidang. Itu tekanan mental banget itu buat saya sendiri. Jadi sampai terngiang-ngiang sampai sekarang itu pasti ada kayak gitu. Momen-momen lucu itu ya. Sepele nggak bisa tak jawab gitu Mas. Oke. Itu masih itu ya. Siapa tuh Mas? Apa yang maksudnya dosen penguji atau dosen pembimbing yang tanya? Dosen penguji Mas. Penguji ya. Dosen penguji ngasih saran nggak ke sampean Mas penelitian ini? Tentunya banyak banget Mas untuk saran karena dari hasil skripsiku sendiri kan masih banyak kurangnya. Jadi saran-sarannya juga apalagi buat tingkat kayak gitu, buat ngelanjutin apa kayak gitu. Untuk masyarakat seperti apa, penginformasian kepada pemerintah seperti apa, itu masih banyak sekali. Mungkin bukan hanya dari penelitian, namun juga pergerakan dari masyarakat nantinya seperti apa itu harus ada, itu Mas. Terus manfaatnya wakil banget ya dia hasilnya dia. Iya Mas. Menurut sampean nih, saya minta saran nih Mas untuk ketika ada adik-adik untuk melanjutkan skripsinya sampean di beda pulau atau beda tempat, itu apa sih saran-sarannya dari sampean Mas? Saran saya sendiri ya Mas, lebih ke jangan melakukan skripsi itu sendirian atau dengan orang-orang yang kita saja. Namun juga ini kita harus minta support dengan masyarakat kayak gitu. Nah, misal kita cuma tahu hasil tapi masyarakat gak tahu ya percuma. Itu. Iya, benar. Ada aslinya simbiosis mutualisme ya Mas ya. Kita nggak boleh sok saya mahasiswa gitu ya Mas aslinya. Harusnya kita ngobrol, saya itu manfaatnya gini Pak, biar masyarakat tahu ya hasilnya. Iya seperti itu Mas. Saling mutualisme lah intinya. Untuk skripsinya sampean ini perlukah ada lanjutan? Perlu banget tempat atau gimana? Kalau misal di pulau itu memang perlu karena apa ya Mas? Untuk misal kategori diving itu untuk misal pengelola aja gak ada yang pasti pengelolanya itu siapa ada dari hal yang mendasar itu pasti jadi kalau misal dibiarin terus ya bakal mengakar gitu Mas. Gitu. Mengapa Mas sampean kasih saran-saran yang tadi? Memangnya hasil saran itu harusnya seperti apa? Mengapa kok alasan tersebut itu? Gini Mas, untuk saran sendiri sebenarnya ketika dengan hasil yang tak dapat seperti itu, harapannya ketika nantinya ada penelitian itu sudah berubah sarannya. Kayak misal sekarang pengolahannya belum ada nih, ya kan. Terus nanti ketika udah dilanjutin, udah ada perkembangan kayak gitu. Jadi gak ada penelitian yang numpuk. Kayak misal masalahnya sama. Iya, jadi ada perkembangan gitu Mas. Wah, asli menarik ya. Harus setiap tahunnya harus ada ya. Menarik banget Mas.
Asli ini Mas, minta saran satu lagi nih. Sampean kalau seumpama di Indonesia nih, pulau mana yang mau harus diteliti Mas? Di apa Mas? Apa? Harus diteliti. Pulau mana yang harus diteliti lagi? Apakah Banyuwangi atau di Indonesia? Labuan Bajo kan? Aku sendiri sih lebih penasaran. Lebih penasaran apa Mas? Madura. Madura ya? Ya. Kenapa Mas ini Mas? Kok asik ya? Gini ya Mas. Oke, kayak misal pulau-pulau yang saya aksesnya gampang kayak gitu kan. Sama oleh banyak orang. Tapi kalau misal Madura dari feeling aja udah terasa beda kayak gitu. Karena ketika orang yang jarang ke sana itu pasti ada hal yang belum kita ketahui. Iya. Perlu diekspos terlebih dalam lagi nih Pulau Madura aslinya. Betul Mas. Iya sih. Sama flashback lagi nih. Pernah nggak sih Mas Mufti ini down ketika ngerjain skripsi? Pernah nggak? Pernah Mas, pernah. Sempet down itu waktu kayak misal habis sempro, itu wis posisi habis sempro, aku di rumah terus kan Mas. Jadi ketika di rumah aku full time untuk keluarga kayak gitu. Jadi lupakan skripsi 2 minggu kayak gitu. Nah kayak gitu Mas. Jadi ketika wis nyaman dengan kondisi rumah, wis mulai tak lupakan terus akhirnya wis hilang. Tapi untung lah misal ada temen konco sing ngilingno, ayo garap kok revisi kayaknya. Harusnya seperti itu sih. Iya Mas. Harus mengingatkan. Ini kata-kata closing statement ini Mas untuk adik-adik menurut Mbak Mutia. Silakan. Buat adik-adik ya Mas ya. Adik-adik, masyarakat, terus pemerintahan dan lain-lain. Menurut sampean gimana tuh? Kok wakil ya Mas? Iya Mas. Biar manfaatnya terdampak ini. Oke. Kayak adik-adik saya iki sih lebih jangan takut tentang skripsi, jalani aja. Gitu pasti selesai kayak gitu. Tapi kalau untuk masyarakat dan juga pemerintah saling support, saling membantu itu sangat penting. Jadi kayak misal jangan ada pemerintah menghalangi kegiatan bukan aktivitas yang akan mendukung lingkungan. Soalnya kayak misal masyarakat pesisir itu kan mereka orang-orang yang mendukung dengan lingkungan gitu, apalagi itu kan perjuangannya bagus sekali. Itu aja sih Mas. Wah, ini aslinya masuk ya Mas ya. Soalnya banyak banget nih Mas teman-teman skripsian udah semester 8 akhirnya dia suntuk terus dia kerja terus dapat uang, dia itu lupa. Biasanya kan gitu ya teman-teman yang semester 8 terus akhirnya dia ngambil cuti sampai semester 13-14 akhirnya lupa dengan tugasnya untuk kuliah ini. Makanya kita ngobrol seperti ini tuh biar teman-teman semester 8 atau sampai 14 itu semangat lagi ya Mas untuk mendapatkan reward nantinya di wisuda gitu Mas Mufti. Oke Mas. Oke Mas Mufti, itu aja yang dapat saya sampaikan Mas. Terima kasih banyak loh sudah mengeluarkan waktunya. Oke teman-teman, bahwasanya kita harus semangat untuk mengerjakan skripsi walaupun lingkungan yang kurang bagus, tapi tetap berjuang dan harus berjuang menyelesaikan skripsi dan wisuda. Itu gitu ya Mas Mufti ya.